Terima kasih kepada Teh Salma yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri pertama, yaitu tentang pengertian karakteristik perkembangan usia dini. Karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur, serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, dan sebagainya. Istilah dari perkembangan itu sendiri adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Hurlock pada tahun 1976. Jadi, perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya, untuk menjadi makhluk yang sempurna seutuhnya. Sedangkan pengertian anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebut dengan anak usia dini adalah anak usia dari umur 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Karakteristik pada umumnya yang dimiliki oleh anak usia dini adalah anak usia dini bersifat unik, berada dalam masa potensial, bersifat relatif spontan, cenderung ceroboh dan kurang perhitungan, bersifat aktif dan energik, egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berjiwa petualang, memiliki imajinasi dan fantasi yang unik. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial, beberapa teori tentang perkembangan sosial. Pengertian perkembangan hubungan sosial, beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosiopsikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egonetrik, dan hampir keseluruhan perilaku berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi,
bayi itu tidak akan peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi ke lingkungan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya daripada orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai berkembang dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermainnya, dan sebagainya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, semakin menjadi penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas, yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks. Dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks pada jenjang perkembangan remaja. Seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demikian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menetapkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, yaitu kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di dalam itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, yaitu ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial yang banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak independen tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dan dalam keluarga anak itu. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya.
Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan sosial, anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya dalam hal tertentu. Maksudnya, menjaga sosial keluarganya. Itu mengakibatkan menetapkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan norma itu sendiri. Yang keempat, yaitu ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma berperilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Etik pergaulan dan pendidikan moral diajarkan secara terprogram dengan tujuan untuk membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima yaitu kapasitas mental atau emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.